Hai 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 hai. Kembali lagi bersama kami kelompok 1 yang beranggotakan Asima Borusianipar, Evelyn Sunurat, Fitriani, Mega Angel Fiestika Nebaho, Nadia, dan yang terakhir adalah Sultan Syarejah Rehat. Pada video kali ini kami akan membahas tentang materi sumber dan pemetaan inovasi. Submateri pada materi kali ini yang pertama, sumber inovasi. Yang kedua, tahap dan proses pengembangan inovasi. Yang ketiga, pemetaan inovasi serta studi kasus dari materi pada video kali ini. Ada sebuah quotes dari orang terkaya di dunia saat ini, yaitu Elon Musk. Kegagalan adalah pilihan. Jika kamu tidak gagal, maka kamu tidak berinovasi. Baik, mari kita kaji materi pada video ini. Selamat menonton. Selanjutnya mengenai sumber inovasi. Inovasi umumnya berawal dari pencarian peluang, baik yang berada dalam perusahaan maupun di luar perusahaan atau industri. Menurut Howells dan Higgins, terdapat 7 sumber inovasi. Yang pertama itu adalah kejadian yang tidak diharapkan. Sumber inovasi ini dapat kita contohkan dari perusahaan teh botol Sosro yang saat ini menuai kesuksesan luar biasa, namun awalnya mendapat banyak tantangan di masyarakat. Inovasi yang dilakukan teh botol Sosro adalah menambahkan kemasan teh botol Sosro menjadi kalengan, lalu mendapat kritikan dari masyarakat berupa teh botol Sosro merasa melupakan jati dirinya. Namun, teh botol Sosro tetap konsisten untuk melakukan inovasi tersebut. Dengan ini, perusahaan teh botol Sosro sekarang menjadi sukses walau dari awal yang buruk yang tidak diharapkan oleh mereka. Yang kedua ada ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan terjadi apabila terdapat kesenjangan antara pengharapan dan kenyataan di lapangan. Contoh dari inovasi sukses dalam hal ketidakharmonisan ini adalah hadirnya produk wajan penggorengan anti lengket teflon. Para ibu rumah tangga telah melakukan banyak aktivitas memasak di dapur setiap hari. Sayangnya setiap hari mereka menemukan masalah yang sama, yaitu makanan mereka lengket di wajan. Kehadiran teflon mampu menjawab kekecewaan ibu-ibu rumah tangga tersebut. Yang ketiga ada proses sesuai kebutuhan. Jenis sumber inovasi ini terjadi apabila terdapat permintaan khusus terhadap para wirausaha untuk menciptakan inovasi tertentu karena terdapat kebutuhan khusus. Contohnya adalah kopi tanpa kafein. Banyak orang-orang atau konsumen penyuka kopi yang tidak mengharapkan adanya kandungan kafein di dalam minuman. Nah, dari situ wirausahawan dapat membuat kopi tanpa kafein. Contoh lain adalah seperti kebutuhan adanya sepeda motor matic, apalagi terutama untuk wanita pekerja yang mengharapkan memiliki alat transportasi untuk mendukung aktivitas mereka. Seperti yang kita tahu, pemilik matic atau pengguna matic itu kebanyakan wanita. Karena matic lebih mudah digunakan oleh wanita ketimbang pria yang dapat menggunakan motor apapun. Sumber yang keempat ada perubahan industri dan pasar. Pasar dan industri selalu berkembang secara struktur, desain, dan definisi sejalan dengan kemajuan zaman. Contoh dari sumber inovasi ini adalah saat ini banyak masyarakat yang menggunakan kertas daur ulang akibat meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Contoh lain adalah kita mengetahui bahwa ada seniman atau desainer yang bernama Ivan Gunawan yang memanfaatkan tren penggunaan kain batik sebagai pakaian santai sekaligus bisa digunakan untuk melestarikan budaya Nusantara. Sumber yang kelima adalah perubahan demografi. Perubahan demografi adalah perubahan dalam hal jumlah penduduk, umur, pengetahuan, pekerjaan, lokasi geografi, dan lain sebagainya. Demografi masyarakat di suatu negara terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Contoh dari perubahan demografi adalah dengan inovasi adanya layanan Gojek online yang mampu memberikan solusi cepat berpergian di ibu kota saat jalan raya penuh kendaraan pribadi warga.
Ada juga contoh lain, yaitu adanya pemukiman penduduk yang menggunakan konsep rekreasi untuk menjawab kebutuhan memiliki tempat tinggal sebagai tempat berlibur yang mudah dijangkau. Yang keenam adalah perubahan persepsi. Perubahan persepsi di masyarakat berhubungan dengan pola pikir dan cara pandang masyarakat mengenai suatu hal. Saat ini banyak masyarakat yang berpersepsi adalah adanya pusat kebugaran atau fitness center dan senam aerobik di kota dan kabupaten Indonesia memiliki tubuh yang sehat serta badan yang bagus mampu memberikan manfaat dalam hidup dan kesuksesan bekerja. Persepsi ini tidak dibentuk oleh perusahaan, namun hadir dan memiliki arti tersendiri dalam pergaulan masyarakat. Ketujuh atau sumber yang terakhir adalah konsep dasar pengetahuan. Terdapat beberapa prinsip yang mendasari kreasi dan pengembangan suatu produk dan layanan jasa. Penemuan-penemuan terkini menjadi salah satu konsep dasar yang dapat menghasilkan inovasi dan metode serta pengetahuan yang baru. Contoh dari inovasi yang bersumber dari konsep dasar pengetahuan ini adalah hadirnya telepon genggam menggunakan sistem operasi Android. Ponsel pintar Android saat ini menjadi standar bagi pengembangan beragam aplikasi canggih, menarik, dan bermanfaat bagi konsumen. Selanjutnya adalah tahap dan proses pengembangan inovasi. Proses pengembangan inovasi terdiri dari semua keputusan dan aktivitas, dan dampaknya yang terjadi dari pengenalan terhadap suatu kebutuhan atau masalah, melalui penelitian, pengembangan, melalui difusi dan adopsi dari suatu inovasi oleh pengguna dengan segala konsekuensinya. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses pengembangan inovasi. Yang pertama adalah pengenalan masalah atau kebutuhan. Proses pengembangan inovasi biasanya dimulai dengan pengenalan masalah atau kebutuhan, yang merangsang kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan yang didesain untuk menciptakan inovasi dalam rangka memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan itu. Contoh kasus di bidang pendidikan, dulu bagi orang-orang yang berada jauh dari pusat kota, mengalami kesulitan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena faktor jarak, biaya, dan segi efisiensi waktu. Seiring dengan berjalannya waktu, para pakar pendidikan dan para praktisi di bidang teknologi akhirnya menemukan satu inovasi baru untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengadakan pendidikan jarak jauh. Selanjutnya, penelitian dasar dan penelitian terapan. Dasar ilmu bagi teknologi biasanya diperoleh dari penelitian dasar atau basic research, yang didefinisikan sebagai penelitian orisinil untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak bertujuan pada penerapan masalah-masalah praktis. Penelitian terapan terdiri dari penelitian-penelitian ilmiah yang ditujukan untuk memecahkan masalah praktis. Ilmu pengetahuan diletakkan pada hal yang bersifat praktis untuk mendesain sebuah inovasi yang akan mengatasi masalah atau kebutuhan yang dirasakan. Para peneliti terapan adalah pengguna utama penelitian dasar. Jadi, suatu penemuan merupakan hasil dari serangkaian penelitian dasar yang diikuti oleh penelitian terapan menuju pada pengembangan. Sebuah asumsi implisit dari proses pengembangan inovasi adalah bahwa inovasi dikembangkan oleh pengusaha pabrik yang memproduksi dan menjual inovasi ini. Contoh di bidang pendidikan, penelitian untuk menemukan suatu metode pembelajaran tertentu yang efektif bagi anak sekolah dasar dalam pembelajaran matematika misalnya, hingga hasil dari penelitian tersebut dapat diterapkan bagi anak-anak sekolah dasar dalam belajar matematika. Lalu ada pengembangan. Nah, tidak semua inovasi berasal dari sebuah penelitian dan pengembangan, melainkan bisa saja muncul dari praktik seperti praktisi-praktisi tertentu yang mencari solusi baru bagi kebutuhan atau masalah mereka. Contoh di bidang pendidikan, produk animation learning setelah melalui uji coba dipasarkan untuk diadopsi oleh para calon penggunanya. Nah, tahap selanjutnya adalah difusi dan adopsi. Salah satu keputusan yang paling penting dalam seluruh proses pengembangan inovasi adalah mulai difusi menyebar inovasi kepada adopter-adopter yang potensial. Salah satu dari yang paling penting dalam proses pengembangan inovasi adalah keputusan untuk memulai menyebarkan inovasi kepada para peneliti yang bekerja sama dengan agen pembaru. Di satu sisi, biasanya ada tekanan untuk menyetujui suatu inovasi untuk difusi sesegera mungkin. Sebagaimana masalah atau kebutuhan sosial perlu mendapatkan prioritas penyelesaian. Dana publik itu bisa digunakan untuk melakukan penelitian dan dukungan dana investasi publik
hingga inovasi tersebut diadopsi oleh pengguna. Di sisi lain, reputasi dan kredibilitas agen perubahan di mata kliennya itu hanya merekomendasikan inovasi yang akan memberikan keuntungan bagi adopter. Para ilmuwan biasanya sangat berhati-hati bila tiba saatnya untuk menerjemahkan penemuan mereka ke dalam bentuk praktek. Dan yang terakhir adalah konsekuensi. Fase terakhir dalam proses pengembangan inovasi adalah konsekuensi dari suatu inovasi. Didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi pada individu atau sistem sosial sebagai akibat adopsi atau penolakan terhadap suatu inovasi. Konsekuensi dari sebuah produk di bidang pendidikan, contohnya adalah animation learning, di atas setelah dikomersilkan dan melalui proses difusi akan memiliki konsekuensi untuk dapat diterima atau ditolak oleh para adopter. Selanjutnya yaitu pemetaan inovasi. Nah, penerapan inovasi di daerah ternyata bervariasi. Ada tingkatan pada daerah yang sudah maju, ada juga yang baru berkembang. Tingkatan itu seolah-olah mengklarifikasikan daerah yang sudah berinovasi tinggi, berinovasi sedang, bahkan ada juga yang belum berinovasi. Memetakan perkembangan dan kondisi penerapan, serta perkembangan inovasi pemerintah yang ada di daerah meliputi bentuk, jenis, daring atau berbasis online, yaitu bergerak atau tidak, regulasi atau inisiator, manfaat pembiayaan, pengelolaan, dan jejaringan. Nah, tujuan pemetaan daerah pembimbingan inovasi daerah adalah untuk menghasilkan roadmap pelaksanaan pembinaan inovasi daerah di masa yang akan datang. Nah, pelaksanaan melalui beberapa tahapan kegiatan mulai dari rencana aksi, pendampingan, menyusun, refleksi, dan model lainnya. Pemetaan dan analisis jaringan inovasi hanya merupakan salah satu kegiatan dalam rangka penguatan SID. Tetapi, setidaknya dengan adanya kegiatan ini, maka akan diketahui kondisi keterkaitan dan interaksi serta lingkaganya aktor atau lembaga maupun pelaku yang terkait dengan inovasi daerah, apakah sudah terjadi atau belum, sudah baik atau tidak, dan sudah berkembang atau belum. Sehingga dari hasil pemetaan dan analisis jaringan inovasi didapatkan strategi dan rekomendasi dalam rangka penguatan sistem inovasi daerah. Pembahasan selanjutnya adalah studi kasus. Berdasarkan laporan pada World Economic Forum tahun 2015, inovasi pendidikan Indonesia menempati peringkat 30 di dunia, sedangkan inovasi pendidikan tinggi pada peringkat 60 dunia. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi daya saing sebuah negara. Tujuan penelitian ini untuk mengurangi proses inisiasi, implementasi, dan kontinuasi inovasi pendidikan dalam peningkatan daya saing sekolah di SMK Negeri 1 Jenanga Poronogo. Proses implementasi inovasi pendidikan di SMK Negeri 1 Jenanga Poronogo melalui 2 tahap, yaitu langkah awal implementasi inovasi pendidikan dan tahap lanjutan implementasi inovasi pendidikan. Proses kontinuasi inovasi pendidikan di SMK Negeri 1 Jenangan Poronogo adalah selalu berobsesi dan mengevaluasi inovasi yang telah dilakukan untuk mencapai perbaikan dan kesempurnaan. Nah, berdasarkan pembahasan di atas, maka hasil penelitian tentang desain pengembangan inovasi ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, proses inisiasi inovasi pendidikan yang di SMK Negeri 1 Jenanga Poronogo dimulai dengan tahap berpikir kreatif yang mencakup kegiatan menggali ide-ide kreatif, merefleksikan ide kreatif, dan mengevaluasi ide kreatif. Dilanjutkan dengan tahap menawarkan rencana inovasi kepada kepala sekolah yang mencakup kegiatan menuangkan ide kreatif menjadi rancangan inovasi, menawarkan rancangan inovasi kepada kepala sekolah, dan tahap terakhir, pengambilan keputusan inovasi yang mencakup kegiatan menerima rencana inovasi, meninjau sisi manfaat potensi inovasi, serta sikap menyetujui atau menolak rencana inovasi. Tahap yang kedua yaitu proses implementasi pendidikan yang ada di SMK Negeri 1 Jenanga Poronogo dimulai dengan langkah awal implementasi yang mencakup kegiatan penempatan tim pelaksana inovasi yang berbasis kompetisi, penyusunan instrumen pendukung, serta membuat program pendukung inovasi dan pengaturan sumber daya manusia.
Setelah tahap awal selesai, dilanjutkan dengan tahap selanjutnya. Implementasi inovasi yang mencakup melaksanakan inovasi di bawah pengawasan dan evaluasi. Nah, ketiga, yaitu tahap terakhir dalam desain pengembangan inovasi pendidikan adalah proses kontinuasi. Proses kontinuasi inovasi pendidikan yang dilakukan di SMK Negeri 1 Jenanga Ponorogo adalah selalu mengevaluasi inovasi yang telah dilakukan untuk mencapai perbaikan dan kesempurnaan. Hal ini didukung karena adanya obsesi untuk selalu berkreasi dari para pelaku inovasi. Dari materi yang sudah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tanpa adanya ilmu pengetahuan, inovasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, bisa saja malah salah sasaran, tidak bertahan lama dan menjadi angan-angan saja. Inovasi sangat berguna di segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, memahami beberapa hal terkait inovasi memang diperlukan untuk mengetahui lebih jelas tentang inovasi. Inovasi dalam pendidikan disebabkan oleh pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi, pertumbuhan penduduk, dan bertambahnya aspirasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Dan menurunnya mutu pendidikan, belum berkembangnya alat organisasi yang efektif, serta belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang. Dan kurang adanya relevansi antara program pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun.